Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Tianxin 3 inci adalah artefak ilahi bawaan. Yang disebut dewa bawaan, ketika mereka lahir, memiliki asal-usul alami dari Dao dan sajak Dao bawaan, yang misterius dan tidak dapat diprediksi. Misalnya, pohon dunia berputar, yang ditanam di tanah suci Buddha, Xiao Xitian, di gurun besar Kyushu adalah objek ilahi bawaan. Pohon ini penuh dengan tanda Dao, satu daun dan satu bodi, dikenal sebagai pohon suci pertama dalam agama Buddha, dan menempati peringkat ke-7 dalam daftar hutan belantara besar. Benih Dao bawaan, selain dapat menumbuhkan benda-benda suci seperti pohon dunia berputar, juga dapat diturunkan menjadi prajurit dewa bawaan. Yang paling terkenal di Great Wilderness Kyushu adalah pedang Suyi, 3 inci surga hati, di kehidupan sebelumnya. Pedang ini awalnya adalah benih Dao bawaan. Setelah Suyi mengolah dan memeliharanya dengan berbagai metode rahasia dan bahan ilahi, pedang itu secara bertahap berakar dan bertunas, dan akhirnya tumbuh menjadi pohon anggur labu. Mekar setiap 3000 tahun, dan berbuah setiap 3000 tahun. Dinamakan 3 inci surga hati oleh Suyi. Suyi masih ingat dengan jelas bahwa untuk memelihara labu hijau dengan hati 3 inci, ia mengumpulkan sejumlah harta yang tidak diketahui dari surga dan bumi, dan menghabiskan sejumlah usaha dan waktu yang tidak diketahui. Akhirnya tiba waktu untuk berbunga. Rekan Taois, dengan tingkat kultivasi Anda saat ini, saya khawatir sulit untuk mengendalikan harta ini? Yuxue bertanya. Suyi mengangguk dan berkata, memang. Tianxin 3 inci adalah artefak ilahi bawaan teratas, belum lagi dia tidak dapat menggunakan kekuatan pedang ini sekarang, bahkan jika dia melangkah ke ranah Xuanzao, dia hanya dapat mengerahkan setengah kekuatan pedang ini. Harta ini paling banyak. Sayangnya, jika Anda memberi harta ini kesempatan untuk berubah menjadi roh pedang, dengan kekuatan roh artefak, Anda dapat menggunakan harta ini untuk menemani dan melindungi Anda dengan baik. Yuxue menghela nafas pelan. Dia sendiri adalah artefak, jadi dia tahu yang terbaik. Suyi berkata dengan acuh tak acuh, ilmu pedangku tidak pernah membutuhkan roh pedang untuk melindungiku, dia juga tidak membutuhkannya untuk membantuku bertarung. Ketika dia berbicara, dia mengikatkan labu hijau 3 inci di pinggangnya. Hanya dari tampilannya, labu hijau saat ini seperti ornamen dekoratif, penuh pesona kuno, tetapi tidak ada suasana spiritual. Ini adalah hal tersembunyi. Yuxue berpikir sejenak, dan berkata, jika kamu mengambil harta ini sekarang, kamu tidak akan khawatir dirampok? Tidak diragukan lagi, di matanya, Suyi, yang saat ini hanya berkultivasi spiritual realm, tidak diragukan lagi terlalu lemah. Suyi tersenyum, menatap Yuxue, dan berkata, bagaimana kalau kamu mencoba? Apakah Anda yakin? Mata cerah Yuxue yang dalam menunjukkan sedikit keinginan. Suyi tersenyum dan berkata, aku berjanji untuk tidak menyakitimu. Pemuda itu tenang dan mudah diajak bicara dan tertawa. Ini membuat Yuxue ragu-ragu, dan akhirnya menggelengkan kepalanya, lupakan saja, bahkan jika kamu, Su Xuanjun, bereinkarnasi, kamu harus memiliki kartu di tanganmu yang mengancamku, dan aku tidak akan dibodohi. Hanya mereka yang telah melihat kekuatan Su Xuanjun yang akan sangat memahami betapa menakutkannya cara Master Pedang Xuanjun ini, yang telah menaklukkan surga dan menaklukkan suatu era. Dan kebetulan Yuxue pernah melihatnya sebelumnya. Ini membuatnya tidak berani diremehkan bahkan jika dia menghadapi Master Pedang Xuanjun yang bereinkarnasi. Setelah memikirkannya sebentar, Yuxue mengingatkan, namun, seperti yang saya katakan sebelumnya, Anda membawa Tianxin 3 inci dengan Anda sekarang. Anda seharusnya tahu lebih baik dari saya tentang kebenaran kesalahan. Suyi menepuk labu hijau 3 inci di samping pinggangnya, dan berkata, mereka yang dapat mengenali pedang ini akan secara alami menimbangnya, apakah mereka dapat menahan kekuatan pedang ini? Suyi tersenyum dan berkata, jika suasana hatiku berubah, aku tidak akan menjadi diriku lagi. Yuxue mengangguk sambil berpikir. Ngomong-ngomong, bantu aku. Suyi ingat satu hal dan berkata, tukang daging tua yang menunggu di luar halaman terperangkap oleh penghalang iblis,
dan sejauh yang saya tahu, kekuatan lilin tianya dan lampu terpencil sudah cukup. Kelilin menerangi keadaan pikiran pembudidaya, mengusir setan dan menghancurkan penghalang. Melihat apa yang akan dikatakan Sui, Yu Sue berkata lebih dulu, aku akan membantu dengan ini, bahkan jika kamu menyesalinya, aku akan membantu. Apapun yang terjadi, kamu harus mengingat kasih sayangku. Baris. Sui. Akhirnya, dia mengangguk dan memanggil tukang daging tua itu masuk. Dan dia keluar dari halaman, mengeluarkan batu giok kosong, menggunakan indera spiritual sebagai pisau, dan mengukirnya di sana. Setelah beberapa saat, dia menyerahkan slip giok itu kepada Ye Qinghe dan berkata, ambillah. Ye Qinghe sangat gembira, dan berkata dengan gembira, terima kasih, senior. Dia secara alami tahu bahwa misteri yang tercatat di slip batu giok sudah cukup untuk memainkan peran kunci dalam penjelajahannya tentang pintu masuk kehidupan dan kematian. Itu hanya sebagian dari pengalaman dan pengalaman. Apakah Anda akhirnya dapat menerobos pintu masuk kehidupan dan kematian dan memadatkan platform Tao misterius itu tergantung pada Anda. Suyi memperingatkan. Ye Qinghe mengangguk dengan sungguh-sungguh dan berkata, junior tidak akan pernah melupakan ajaran senior. Suyi memandang Ye Sun dan berkata, masalah klanmu hampir selesai, dan besok aku akan berangkat ke kota kematian, dan kamu akan tinggal di sini untuk mundur dan berkultivasi. Aku akan membiarkan peri Yuxue mengawasimu, dan membiarkanmu keluar saat Dao Xing pulih sepenuhnya. Jika Ye Sun tersambar petir, dia buru-buru berkata, kakak ipar, saya tidak ingin tinggal di tempat ini. Bahkan jika saya berkultivasi di dalam klan, itu lebih baik daripada tinggal di sini. Suyi berkata, tidak ada ruang untuk negosiasi mengenai masalah ini. Temperamen Ye Sun terlalu mengelak dan mendominasi, dan sangat mudah menimbulkan masalah. Ye Sun tampak cemberut dan kehilangan matanya. Dia pikir setelah kembali ke daerah hantu, rasanya seperti naga yang kembali ke laut, dan dia bisa memanjakan diri untuk sementara waktu. Tapi siapa sangka Suyi tidak memberinya kesempatan sama sekali. Ye Qinghe menghela napas lega. Dia tahu betul betapa mendominasi dan sombongnya pamannya. Akan sangat bagus jika dia bisa mengabdikan dirinya untuk mundur ke sini. Waktu terus berjalan. Setelah setengah jam, tukang daging tua itu keluar dari halaman. Monster tua dengan pipi tipis dan dingin ini berseri-seri dengan gembira saat ini, dan seluruh tubuhnya penuh dengan kegembiraan yang santai. Tuan Su, terima kasih. Tukang daging tua itu memberi hormat kepada Suyi. Bayangan di benaknya telah benar-benar hancur dan hilang. Ini seperti mematahkan belenggu yang mengikatnya selama 36.000 tahun, dan tubuh serta pikirannya tiba-tiba tercerahkan, seperti kehidupan baru. Selain itu, tukang daging tua itu memiliki firasat kuat bahwa tidak akan lama baginya untuk melangkah ke tahap akhir dari alam neter mendalam dalam satu gerakan. Apa rencana Anda ke depan? Suyi bertanya. Tukang daging tua itu berkata tanpa ragu, aku ingin kembali ke lautan penderitaan. Dulu, dia menjelajahi kedalaman laut yang pahit, dan pernah menetap di laut yang berbahaya dan tak terduga itu. Bagi tukang daging tua, itu adalah tahap yang sempurna baginya untuk mencari jalan. Suyi merenung, ketika kamu kembali, bantu aku memeriksa berita tentang kapal dunia bawah hitam yang misterius. Mata tukang daging tua itu sedikit menyipit. Meskipun dia telah tinggal di kota Tianya dalam beberapa tahun terakhir, bagaimana mungkin dia tidak pernah mendengar tentang kapal hitam? Oke, saya serahkan ini. Tukang daging tua itu tidak menolak. Selain itu, tolong bantu saya memperhatikan berita Tao Dushan Jun. Setelah ayam tua ini menerima surat rahasia ratusan tahun yang lalu, dia naik perahu tanpa tenggelam. Kuhai, aku sedikit khawatir tentang keselamatannya. Suyi Dao. Bagus. Tukang daging tua itu dengan senang hati setuju. Suyi tidak mengatakan apa-apa lagi. Bahkan, sejak dia memasuki dunia bawah, dia menemukan bahwa banyak orang tua telah pergi ke lautan penderitaan. Seperti Cui Longxiang, seperti ayam jantan tua, seperti kepala sekolah Meng Pohol dan tetua agung. Bahkan Dewa Iblis Heian dan muridnya Wang Tu, yang dianugerahi giok warisan Yama Kuil ke-10, telah pergi ke Laut Kepahitan untuk menjelajahi reruntuhan Aula ke-10 Yama.
Semua ini membuat Sui sadar bahwa perubahan besar pasti terjadi di lautan penderitaan. Bahkan jika itu hanya untuk mengetahui keberadaan Cui Longxiang, Sui secara pribadi akan pergi ke sana di masa depan. Belum lagi, pada kehidupan sebelumnya, dia berada di kedalaman lautan kesengsaraan dan menjelajahi rahasia reinkarnasi. Namun, sebelum itu, dia harus pergi ke Yu Capital, di kota kematian. Selanjutnya, Sui kembali memasuki halaman. Sudah waktunya aku pergi. Sui memandang Yusue di bawah pohon Changwu, dan berkata dengan lembut, di masa depan, tolong awasi anak itu Yesun. Kecuali dia pulih, jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini. Ini hanya masalah kecil, jangan khawatir, saya jamin dia tidak akan bisa meninggalkan Gunung Zuyu selama setengah langkah. Yusue berkata, dan tiba-tiba bertanya, apakah kamu akan menemukan Yeyu? Mata gadis itu memiliki kilau yang halus. Bagus. Sui mengangguk dan berkata, belum lama ini, Youdu berubah drastis. Jalan Yin yang menuju Youdu rusak parah, dan Xiao Ye juga terjebak di dalamnya, aku harus pergi dan membawanya kembali. Kalau begitu, bisakah kamu membawaku bersamamu? Sui menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, klan ular hantu saat ini tidak dapat meninggalkanmu. Yuxue tertegun sejenak, alis dan matanya penuh kekecewaan, dan dia menghela nafas pelan, Su Xuanjun, kamu jelas tahu hatiku untukmu, tetapi kamu selalu menolak untuk melakukannya. Menerima saya ingin tahu mengapa. Ada sedikit kebencian di wajah cantik dan halus gadis itu. Sui berkata dengan ringan, aku sudah mengatakannya sebelumnya, tidak ada takdir, dan kamu tidak bisa memaksanya. Katakan, 36.000 tahun yang lalu, ketika kamu pergi, kamu berkata dengan mulutmu sendiri bahwa jika aku bisa mengalahkanmu suatu hari nanti, aku berjanji untuk membawaku bersamamu. Omong-omong, gadis seperti peri ini mengangkat matanya yang indah, menatap mata Suyian, dan berkata dengan serius. Sekarang, saya memutuskan untuk mencobanya. Suyi sedikit mengernyit. Dia menatap wajah cantik Yusue sejenak, dan berkata, kamu tidak berani mencoba sebelumnya, mengapa kamu berubah pikiran sekarang? Yusue bertemu pandang dengan Sui tanpa menyerah, dan berkata, karena aku tiba-tiba menyadari bahwa sekarang adalah waktu terbaik untuk mengalahkanmu, jika aku menunggu buktimu. Dao adalah kaisar, dan saya ditakdirkan untuk tidak pernah memiliki kesempatan di masa depan. Sui sedikit tidak berdaya dan berkata, ada apa? Yusue juga mengerucutkan bibirnya dan tersenyum, matanya yang indah bersinar dengan warna yang aneh, dan berkata, semakin kamu menolak, semakin aku merasa bahwa kamu bersalah. Sui langsung terdiam. Yuxue adalah roh artefak lentera tianya Zuyu. Di Gunung Zuyu ini, yang ditutupi dengan hukum Zuyu, keberadaannya hampir dominan. Namun, jika dia ingin menang, Sui tentu punya cara, tetapi dia harus membayar harga. Namun, Sui khawatir jika dia menang, dia tidak tahu seberapa parah hal itu akan menimpa Yusue. Sui menghela nafas pelan, orang-orang duniawi juga tahu bahwa melon yang kuat tidak manis, apa yang bisa kamu dapatkan dengan bersikeras begitu banyak? Yuxue berkata dengan sungguh-sungguh, dapatkan orang-orangmu dulu, lalu dapatkan persetujuanmu. Jika kamu bisa mendapatkan kembali hatimu jika itu terjadi, maka itu akan lebih baik. Tetapi, Sui, nada ini lebih manly daripada pria-pria yang mendominasi itu. Tapi bagaimana jika kamu kalah? Suyi Dao. Yusue berkata acuh tak acuh, kalau kalah ya kalah, jangan khawatir, aku tidak akan menguntitmu, agar tidak membuatmu bosan, bukan begitu. Apa yang ingin saya lihat itu ada di sana. Saya bahkan tidak repot-repot melakukannya. Suyi menghela nafas lega dan berkata, kalau begitu ayo kita lakukan. Mendengar ini, Yusue tertegun sejenak, matanya menjadi rumit, dan dia berkata dengan bingung, Su Xuanjun, aku benar-benar tidak menyangka bahwa kamu lebih suka melakukannya denganku daripada tidak ingin membawaku pergi. Wajah cantik gadis itu penuh dengan dendam. Sui, ini mungkin pikiran wanita, dan apa yang dia pedulikan sama sekali berbeda dengan pria. Berpikir sejenak, Sui berkata langsung, aku bisa berjanji untuk membawamu ke Youdu, tetapi hanya kali ini, setelah menyelamatkan Xiao Ye, kamu harus kembali ke sini.
Jika tidak. Sebelum dia selesai berbicara, Yusue sudah sangat gembira, dengan senyum cerah di wajahnya yang cantik, dan berkata, "Jangan ucapkan kata-kata yang mengancam itu, aku tahu. Ketika Anda kejam, saya bisa melakukan apa saja, dan saya tidak akan pernah mencoba menyentuh intinya." Suara gadis itu menjadi merdu dan ringan. Senyum itu membuat dunia yang gelap tiba-tiba tampak bersinar dengan kecemerlangan yang berbeda. "Suyi." Ia ingin bertanya, apa yang kejam, kapan semuanya bisa dilakukan? Namun pada akhirnya dia menahan diri. "Kamu pergi, siapa yang akan menatap Yesun?" Suyi bertanya. Yuksue berkedip dan bergumam, "Ini sederhana, saya akan menguncinya di halaman ini, dengan kekuatan lilin tianya dan lampu yang tenang, tutup saja halaman." Apalagi yang bisa Suyi katakan? Tentu saja aku setuju untuk membawa Yusue pergi. Ketika dia keluar dari halaman, senyum di wajah Yusue hilang. Dia mendapatkan kembali temperamen seperti dewa yang agung itu. "Saya ingin pergi ke Youdu untuk menyelamatkan Yeyu dengan sesama Taoisu. Anda hanya perlu tahu tentang ini, jangan sampai bocor." Suara Yuksue pelan dan datar. Ye Qinghe terkejut dan menerima perintah, "Ya? Adapun kamu?" Yuksue memandang Yesun dan menunjuk ke halaman, "Ayo mundur dan berlatih di dalamnya, ingatlah untuk membantuku merawat bunga sampingan lain yang ditanam di sudut. Jika ada yang layu, jika ada tanda apapun, gunakan air zuyu di kolam untuk menyiramnya." Yesun tercengang, seperti embun beku yang mengenai terong, dan berkata dengan sedih, "Ya." Dia tahu bahwa mulai sekarang, jika dia tidak mengembalikan Taoisme pada puncaknya, dia ditakdirkan untuk tidak pernah keluar lagi. Suyi Qiang menahan senyumnya dan berkata, "Apa yang kamu lakukan, cepat masuk." Yesun meratap, "Mari kita lihat dunia ini lagi." Yusue terlalu malas untuk berbicara omong kosong, hanya menjentikkan lengan bajunya, Yesun terbang langsung ke halaman. Setelah itu, aturan lilin dan jalan damai muncul, menutupi seluruh halaman. "Rekan Taois, ayo pergi." Yuksue memandang Suyi. "Pergi." Suyi pergi duluan. Malam di luar gelap, dan di atas teras teratai, bulan pudar perak menggantung tinggi, memancarkan cahaya bulan perak seperti mimpi. Suyi, Yusue dan tukang daging tua itu pergi dengan tenang. Kecuali Ye Qinghe, dari awal hingga akhir, tidak ada yang terganggu. Di lereng bukit, aula utama aula leluhur. Ye Qinghe memanggil Ye Zishan, gadis berbaju hitam, dan beberapa pria tua dari garis utama klan ular hantu untuk menemuinya. "Mulai hari ini, aku akan duduk di klan sampai leluhur Ye Yu kembali." Ye Qinghe Dao, adapun apa yang terjadi di klan hari ini, tidak perlu disembunyikan, sebaliknya harus dipublikasikan. Namun, saat menyebarkan, beritahu dunia bahwa leluhur Yesun yang kembali ke klan dan memadamkan perselisihan sipil yang terjadi di klan kami. Setelah jeda, dia melanjutkan, "Juga, kita harus mempublikasikan pembunuhan sesepuh Huang Yuanxiu dari Suan Huang Jiange, sehingga cukup untuk membunuh ayam dan memperingatkan monyet. Tujuan menjatuhkan gunung dan mengguncang harimau." Ye Zishan dan yang lainnya berpikir sejenak, dan tiba-tiba datang. Semua orang tahu bahwa Huang Yuanxiu adalah sesepuh Suan Huang Jiange, dan Suan Huang Jiange berada di bawah komando Liga Suanjun dari Gurun Besar. Di seluruh dunia bawah, tidak ada yang berani memprovokasi mereka dengan mudah. Sekarang klan ular hantu bahkan telah membunuh Huang Yuanxiu, siapa yang berani mengganggu klan ular hantu? Setelah memikirkannya, Ye Zishan bertanya, "Leluhur tua, di aula leluhur hari ini, para tamu akan memiliki pemandangan panorama acara hari ini, jika mereka mengungkapkan hari ini acara, dan bagaimana?" Ye Qinghe tidak menganggapnya serius, ini adalah hal yang baik, karena mereka tahu apa yang terjadi hari ini, ketika berita menyebar, itu juga akan membuat mereka kekuatan besar lebih kuat. "Perhatikan. Leluhur tua, Su Gongxi dan yang lainnya telah pergi?" Gadis dengan rok tinta mau tak mau berkata. Ye Qinghe terkejut dan berkata, "Tidak buruk. Di masa depan, dia pasti akan menghadapi banyak rintangan dan rintangan di jalan kultivasi, dan bahkan mungkin menghadapi ambang melangkah maju. Tetapi jika ada bimbingan dan bantuan Su Suanjun, itu akan sangat berbeda. Ini mungkin pemakaman yang bahagia atau berkah terselubung,
selama Anda dapat mempertahankan persahabatan dengan Su Xuanjun, ini pasti cukup untuk membuat kaisar lain di kecemburuan dan kebencian dunia. Semoga berhasil. Akibatnya, sikap si tukang daging tua berubah secara halus. Tidak seperti dulu aku terlalu memikirkan masa lalu. Suyi tidak tahu bahwa pikiran tukang daging tua itu telah banyak berubah. Bahkan jika dia tahu, dia tidak akan peduli. Sangat sederhana, sampai daun-daun kecil itu kembali, kamu masih tinggal di kota Tianya ini. Suyi berkata. Tukang daging tua itu mengira itu masalah besar, tetapi dia tidak bisa menahan tawa ketika dia mendengar kata-kata, saya telah berada di sini selama 36.000 tahun, dan saya tidak perlu lagi. Untuk sementara, Tuan Su dapat yakin. Yuxue, yang duduk diam di satu sisi, mau tidak mau melirik Suyi. Dia tahu bahwa karena dia harus pergi ke Youdu bersama hari ini, Suyi mengkhawatirkan keselamatan klan ular hantu. Lagi pula, jika dia ada di sana, tukang daging tua tidak perlu membantu. Memikirkan hal ini, Yuxue tidak bisa tidak iri pada Ye Yu di dalam hatinya. Dia tahu bahwa seseorang seperti Suyi dengan temperamen yang menyendiri, jika bukan karena cinta Ye Yu, tidak akan berpikir begitu mendalam. Keesokan harinya, tanggal 16 Agustus. Musim gugur semakin kuat. Suyi dan Yuxue meninggalkan kota Tianya dan berangkat ke kota kematian. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.